Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 102110 Pailombang adalah sekolah yang berstatuskan negeri di bawah naungan Kemendikbud dengan NPSN 10209751. Beralamatkan di Jalan Besar Pailombang, Dusun 15. Didirikan pada tahun 1974 dan tahun perubahan sekolah ini yaitu tahun 2006. Di dalam satu lingkungan terdapat dua sekolah lainnya yaitu SDN 102097, SDN 102098 dan bersampingan dengan SMP IT Dewani Akbar. SDN 102110 Pailombang adalah sekolah pertama yang berstatuskan sekolah penggerak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2022. Dan tentunya sekolah pertama yang melaksanakan kurikulum merdeka. Berikut simak paparan oleh Ibu Gayatri SPD SD selaku Kepala Sekolah mengenai strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di SDN 102110 Pailombang. Visi dari sekolah kami yaitu terwujudnya peserta didik yang berakhlak mulia, cerdas, dan kreatif. Nah, untuk mencapai visi itu kami memang memiliki beberapa misi, yaitu yang pertama yang paling utama itu adalah mengajarkan anak didik kami untuk mengamalkan ajaran agama, karena itu fondasi yang sangat penting sekali. Jadi di sini kegiatannya itu ada meningkatkan religius ya, ada tahfiz ya, walaupun tidak sebanyak SD yang IT ya, tapi kami sudah menyisipkan gitu guru agamanya setiap hari Jumat itu nanti ditampilkan anak-anak membacakan surat pendek di depan barisan gitu ya. Kemudian meningkatkan minat bakat siswa, misalnya ada eskul yaitu pramuka, itu yang wajib. Kemudian kami memiliki eskul yang tambahan yaitu menari, kemudian ada juga seni musik, bermain pianika. Kemudian nanti insya Allah tahun depan akan ada drum band juga. Jadi supaya anak-anak lebih semangat. Artinya kan gini, kita tidak menilai anak itu hanya akademiknya saja, tapi ada mungkin kelebihan-kelebihan lain yang dimiliki oleh peserta. Peningkatan keamanan di sekolah kami, terutama kami membuat pagar yang dulunya tidak ada pagar, maksudnya pintu gerbang. Jadi kalau dulunya di sini orang suka aktif lalu-lalang gitu, kadang nongkrong di situ, itu kan bisa merusak sekolah kami karena mereka nggak hanya duduk-duduk, nanti ujung-ujungnya jadi merusak tanaman dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya kami juga memasang CCTV untuk keamanan. Mungkin kalau di sekolah yang ada di Kecamatan Tebing Tinggi ini mungkin hanya kami ya CCTV kalau untuk SD negeri. Kenapa? Karena kemarin itu sempat ada yang berulah gitu, bikin kayak iseng gitu. Jadi sejak kami pasang CCTV itu aman. Kemudian juga memantau anak-anak. Jadi anak-anak itu kalau lihat ini ada CCTV, jadi kan ada bullying ini ya. Jadi kan program pemerintah itu harus diminimalisir gitu. Kalau bisa tidak ada sama sekali bullying yang terjadi di sekolah. Itu CCTV bisa juga menjadi anak itu, oh iya ada CCTV, nanti takut kalau mukul kan nampak gitu. Kemudian yang berikutnya untuk meningkatkan kualitas juga, saya kemarin tahun 2021 itu ada program pemerintah, yaitu mungkin tahu sendiri ya, namanya sekolah penggerak. Nah di situ saya semangat untuk ikut kompetisi. Mengapa? Karena pasti di situ nanti ada dukungan dari pemerintah bagaimana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kami. Jadi alhamdulillah dari sekian banyak kepala sekolah yang ikut berkompetisi, saya termasuk yang lolos dalam kompetisi itu. Jadi sekolah ini menjadi sekolah penggerak angkatan 1 di tahun 2021. 11 sekolah itu yang lulus seluruh Kabupaten Serdang Bedagai.
Kalau rancangan program untuk kedepannya banyak ya, yang terutama itu peningkatan mutu lah yang paling utama. Jadi kan kita ada namanya AMBK ini ya, pemetaan itu kan dibuat pemerintah untuk pemetaan bagaimana kualitas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia. Nah di situ memang kami mengetahui kelemahan dan kelebihan dari sekolahan. Jadi tugas kami ini menganalisa, yaitu rapor pendidikan. Nah di rapor pendidikan itu memang banyak yang perlu saya benahi, baik itu keamanan, kemudian kenyamanan anak, kemudian peningkatan kualitas pembelajaran, peningkatan daya serap anak didik, kemudian juga kompetensi para gurunya, SDM-nya juga banyak yang perlu ditingkatkan. Jadi memang programnya itu kami ada membuat namanya Kombel, komunitas belajar. Itu tiap minggu sekali kami mengadakan pertemuan di luar jam pembelajaran. Jadi setelah pulang sekolah kami luangkan waktu 1 jam. Minggu pertama misalnya dia mengerjakan tentang aplikasi PMM, tahu ya, platform Merdeka Mengajar. Nah itu sangat penting sekali untuk mendukung pembelajaran. Itu kami selingi. Kalau di minggu pertama itu PMM, nanti di minggu depannya kami membahas tentang bagaimana apa sih masalah-masalah yang urgent yang dihadapi guru dalam meningkatkan pembelajaran itu. Misalnya ada peserta didik yang mungkin perlu perhatian khusus, misalnya dia malas belajar, ada yang nggak bisa baca kan gitu. Disitulah kami bahas dan mengenal solusi. Kemudian berbagi praktik baik. Jadi kalau ada guru yang lebih paham mengerjakan perangkat ajar, misalnya modul ajar, ya mereka berbagi. Jadi saling sharing dan diskusi. Kemudian program yang berikutnya lagi, kami mengadakan ini ya, artinya peningkatan lagi tentang eskul-eskulnya untuk pembelajaran. Minat bakat siswa itu kan kadang-kadang kami mungkin belum paham lagi. Jadi itu kemudian satu lagi yang perlu saya paling sangat penting itu tentang psikolog. Jadi perlu guru-guru kita ini dikasih pengalaman ataupun pembelajaran tentang psikolog anak supaya lebih bisa mendekatkan diri pada anak-anak. Jadi pembelajaran itu nggak yang ada itu nggak hanya marah-marah gitu, dan guru lebih sabar dalam menghadapi dan mendidik anak. Itu perlu kami. Kalau kendala itu banyak, terutama tentang kesiapan kami, waktunya. Kadang-kadang kan namanya kita guru kan banyak nih, 9 sama saya 10 orang. Pasti kan punya untuk kepentingan masing-masing. Jadi kalau yang meluangkan kombel tadi yang 1 jam, kadang-kadang mungkin di hari yang ini nggak bisa, yang satunya di hari esoknya nggak bisa. Cuman itulah kendala yang dihadapi ya, tapi sebenarnya saya sebagai pemimpin juga harus saya tugaskan kan. Itulah yang kendalanya, pasti kendala waktu. Nah 1 jam itu kan tadi 1 jam. 1 jam itu adalah waktu yang sangat singkat. Jadi memang kalau bisa memang di pembelajaran itu bisa masuk JP-nya, mungkin lebih baik lagi. Jadi kan bisa 1 jam lebih, tapi dia masuk dalam JP. Memang ada pemerintah